Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami dalam segmen Market Buzz. Masih akan berbincang bersama dengan Pak Arya Santoso, Presiden Director CSA Institute. Tadi Pak Arya bilang nggak perlu khawatir IHSG-nya mau kemana, yang penting kita pintar memilah emiten. Nah, kita akan lihat terlebih dahulu pemirsa, ya, dan bersama dengan Pak Arya, saham-saham yang direkomendasikan dari Pak Arya CSA Institute, pemirsa apa saja, kami rangkum dalam data grafis berikut ini. Yang pertama pemirsa ada ICBP dengan level-level yang patut Anda cermati seperti di layar, direkomendasikan buy. Kemudian juga ada Indosat atau ISAT, dari energi ada Elsa, dan juga dari banking ada BRIS. Baik, boleh dijelaskan Pak, apa yang menarik dari emiten-emiten ini sehingga Anda merekomendasikan dan menurut Anda layak dicermati meskipun IHSG mungkin akan naik ataupun turun? Gimana tuh Pak? Kita mulai satu persatu. Oke, baik, kita melihat bahwa di CBP secara sektornya dari consumer, ya, kita bahwa konsumsi akan tetap ada, bahkan boleh dikatakan akan tetap ada pertumbuhan di tahun ini, sehingga merupakan jadi salah satu pilihan yang cukup baik. Kemudian di sektor telekomunikasi juga Indosat merupakan suatu kebutuhan ya bagi para masyarakat yang menggunakan telekomunikasi, akan tetap berlanjut dan masih bisa bertumbuh juga di tahun ini. Dan kemudian untuk kita perhatikan di Elsa ada sentimen dari harga minyak yang naik dan relatif cukup murah secara valuation, dan layak juga dicermati kemungkinan akan ada penguatan lanjutan dari penguatan yang sudah terjadi kemarin. Nah, oleh karena itu kita bisa juga memperhatikan untuk Elsa ya. Kemudian untuk perbankan kita melihat bahwa dengan kekuatan Bank Syariah yang saat ini juga cukup resilient terhadap krisis dan mempertahankan net interest margin-nya juga, sehingga cukup baik untuk juga melanjutkan uptrend yang sedang terjadi. Baik, kita ke ICBP, Pak Arya. Bank Indonesia ini kan sudah menaikkan suku bunga untuk mengintervensi nilai tukar rupiah. Mungkin bahan pokoknya kan juga cukup banyak yang diimpor begitu ya. Menurut Anda akan cukup berpengaruh nggak sih? Atau kan biasanya emiten-emiten besar sudah melakukan strategi hedging atau bagaimana? Kita memperhatikan bahwa Indofood ini juga sudah melewati berbagai masa krisis ya di periode-periode sebelumnya dan cukup bertahan. Nah, kemudian mereka tentu sudah punya risk management yang juga cukup baik, bukan boleh dikatakan pengelolaannya bukan seperti bisnis yang masih tradisional ya. Jadi oleh karena itu kita tidak mengkhawatirkan ketika terjadi ada risiko kenaikan dari bahan baku atau nilai tukar ya. Biasanya mereka sudah cukup baik untuk melakukan risk manajemennya, dan kemungkinan masih ada pertumbuhan konsumsi maupun revenue yang akan terjadi di ICBP. Pola apa yang terbentuk secara teknikal dari ICBP Pak Arya? Ya. Kita memperhatikan bahwa dalam pergerakan sekitar 2 bulan terakhir memang trennya secara pergerakan minor di bawah 1,5 bulan itu masih ada penurunan, tapi kita melihat bahwa di level harga 9.600 terjadi penguatan kembali ya sampai ke level harga di atas 10.200. Kemungkinan ada penguatan lanjutan yang terjadi di ICBP sebagai technical rebound, bahkan mungkin ada penguatan yang kemudian akan terus berlanjut. Baik. Oke, kalau kita compare dengan emiten dari sektor sejenis Unilever, ini kan beberapa waktu kemarin gitu ya, membukukan level terendah untuk sahamnya begitu ya sepanjang sejarah. Mungkin bisa kita lihat juga datanya pemirsa saya, data terkait dengan kinerja dari saham Unilever yang mencatatkan level terendah. Bagaimana kalau di-compare antara ICBP dan Unilever ini sendiri, Pak Arya? Ya, dalam hal menghasilkan keuntungan memang boleh dikatakan cukup berimbang ya. Kita melihat bahwa dari sisi valuation secara harga sekarang dibandingkan earningnya ya cukup berimbang ya. Cuma kita melihat bahwa secara book value-nya agak terlalu lebih tinggi relatif ya Unilever ya. Kemudian para investor secara jangka panjang mungkin memilih untuk secara perlahan mengalihkan dari Unilever ke emiten yang lain karena cukup tinggi ya, cukup mahal. Mungkin kemungkinan Unilever akan lebih menarik ketika sudah menyentuh di level harga 2000-an. Oleh karena itu kalau untuk yang jangka pendek kita melihat sekarang harganya sedang berkonsolidasi di Unilever
ketika ada penurunan lanjutan lebih rendah dari 2.330 itu kemungkinan ada penurunan kembali. Tapi secara jangka pendek Unilever layak untuk dicermati juga. Secara jangka pendek layak dicermati karena turunnya juga sudah cukup dalam dan Ya. ya level terendahnya ini disentuh tapi balik lagi meskipun ya memang masih di level bawah juga. Tapi kalau secara fundamental karena kan banyak yang berinvestasi tentunya tidak untuk jangka pendek saja nih Pak Ya, Arya. ya. Apalagi Unilever kan termasuk kalau dari segi nominal kan juga cukup tinggi ya kalau untuk retail. Iya, iya, oh, iya betul sekali. Jadi kita katakan bahwa dalam kondisi saat ini Unilever menarik karena sudah harganya lebih rendah ya, lebih menarik. Tapi ada kemungkinan nanti ketika pelemahannya berlanjut di level harga 2000 di kisaran 2000 itu akan lebih menarik ya, mendapatkan harga yang lebih baik dari sekarang. Jadi bagi para investor yang memang tertarik dan cukup fanatik dengan Unilever bisa melakukan cicil beli sehingga nanti pada saat harganya menurun kembali bisa mendapat harga yang lebih murah. Apa yang menarik Unilever untuk bisa rebound lebih tinggi lagi Pak Arya? Secara kan dari fundamental juga apakah memang mendukung dari kinerja dan Sebenarnya lain kalau sebagainya? dari sisi fundamental kami tidak terlalu punya appetite di Unilever ya, tetapi secara branding sangat kuat, kemudian produknya ada di mana-mana sehingga secara popularitas memang sangat dikenal oleh masyarakat sehingga mereka dibandingkan memilih sektor consumer yang lain, mereka lebih punya confident atau lebih percaya diri ketika membeli produk yang dikenal sehingga ini menjadi suatu hal yang menarik ya ketika mereka melihat harganya semakin turun itu dianggap merupakan suatu kesempatan yang sangat baik untuk melakukan pembelian. Tetapi kalau Oke, bagi mereka yang bersabar kelihatannya akan menunggu sampai target harga yang diinginkan. baik. Oke. Kita tinggalkan untuk sektor consumer good, kita beralih ke saham yang Anda rekomendasikan lainnya. Kenapa ISAT bukan Telkom? Ya, kita melihat bahwa Telkom itu sekarang pada saat dengan ada pelemahan saat ini ya, kita melihat yang cukup agresif dari sejak bulan Februari dari 4.240 kemudian turun ke level 3.010 ya sampai saat ini masih terus melemah ya untuk Telkom. Maka kita memperhatikan bahwa ISAT lebih ada inflow yang cukup bertahan ya. Oleh karena itu kita memperhatikan secara pergerakan minor jangka pendek di 2 hari terakhir sebelum hari ini sudah ada penguatan. Oleh karena itu kemungkinan ISAT lebih cenderung ada upside yang berlanjut dibandingkan Telkom secara jangka pendek. Oke, range yang patut dicermati dari ISAT Pak Arya? Ya, kita memperhatikan ISAT level supportnya itu memang ada di pergerakan rata-rata selama 3 bulan terakhir. Kita melihat bahwa supportnya ada di kisaran 10.725. Jadi mendekati ke kisaran itu bisa dilakukan pembelian, bisa buy on weakness. Kemungkinan ada penguatan kembali ke level 11.500 atau bahkan ke 12.000 kembali untuk ISAT. Oke, itu dia untuk ISAT. Kemudian kita lanjut ke energi tadi ya, ada Elsa. Kan ya dari energi cukup banyak. Mengapa Elsa? Apakah karena Elsa erat kaitannya dengan langsung harga minyak atau bagaimana? Ya, ya tentu biasanya karena harga minyak yang meningkat ya kemudian kita melihat bahwa Elsa juga relatif cukup murah. Ada pola yang menarik juga secara mingguan. Kita melihat bahwa terjadi double bottom yang juga kemungkinan akan terjadi breakout ya di level 425 untuk Elsa. Di sini cukup menarik ya 422, 425 itu ketika terjadi breakout dari situ ada penguatan lanjutan yang mungkin terjadi sampai level 440 atau 450 sehingga Elsa menjadi satu pilihan menarik secara valuation juga cukup murah. Bisa buy on weakness untuk Elsa. Buy on weakness untuk Elsa. Terakhir, banking kan lagi rata-rata mulai merilis kinerja kuartal 1 2024 dimulai dengan BCA kemarin yang masih cukup solid, masih cukup strong, tapi saham yang Anda rekomendasikan malah beris. Nah, kenapa tuh Pak Arya? Bukan saham-saham big caps dari banking. Ya, untuk big caps memang menarik ya, tapi kita melihat bahwa dengan kenaikan yang cukup agresif secara pada saat rebound jangka pendek selama beberapa hari terakhir memang terkuat itu di BCA, Mandiri itu cukup kuat ya. Kemudian kita lihat juga di Bank BRI juga tidak terlalu kuat ya, dan kita memperhatikan bahwa di BRIS kemungkinan ada potensi untuk melanjutkan dari uptrendnya sehingga kita melihat perhatian ke BRIS ini juga ketika konsolidasi di level 2.400 sampai 2.800 ini bisa jadi satu kesempatan ketika terjadi pelemahan bisa dimanfaatkan untuk rebound kembali melanjutkan uptrend.
Oke, bagaimana dengan adanya sentimen rencana akuisisi ya dari sebuah entitas ke BRIS, Pak Arya, meskipun memang belum Ya, dikonfirmasi. ya, justru itu kemungkinan menarik juga ya. Jadi satu sentimen yang juga bisa kita perhatikan bahwa ketika ada corporate action, kemungkinan di situ ada lebih perhatian ya oleh publik ke emiten tertentu. Kita memperhatikan juga bahwa dari earning season, laporan keuangan yang udah banyak rilis, ada juga RUPS, jatuh-jatuh RUPS, bisa diperhatikan untuk memanfaatkan sentimen jangka pendek ini untuk investasi Anda. Oke, berarti Anda melihat ada peluang kinerja kuartal 1 dari BRIS masih tetap oke, lebih oke dari periode sama 2023? Ya, mengenai kinerja di kuartal 1, kemungkinan banyak emiten juga tidak terlalu ada pertumbuhan yang agresif ya. Kita melihat bahwa kemungkinan pertumbuhan yang mungkin terjadi itu setelah dari first half, yaitu mungkin di kuartal 2 atau masuk ke kuartal 3 secara agresif. Jadi sementara di kuartal 1 atau kuartal 2 kemungkinan belum terlalu ada pertumbuhan yang agresif secara umum ya bagi semua emiten, karena memang kita melihat finalisasi dari selesainya Pilpres, kemudian secara political unrest akan lebih stabil setelah Baik, first half. berapa range dari BRIS dan lebih ke Ya, jangka pendek atau jangka menengah? ya, sementara untuk jangka pendek ya, ketika ada pelemahan kembali ke level harga di pergerakan rata-rata selama 1 minggu ya, kira-kira di 2.600 ya, kita bisa manfaatkan. Kemudian penguatan kemungkinan akan berlanjut kembali ke level 2.750, bahkan sampai 2.800 untuk BRICS. Baik, itu dia untuk rekomendasi saham pilihan pemirsa. Kami kembali dengan update pembukaan perdagangan sesi pertama pada hari Kamis ini. Peluangnya apakah akan mengikuti bursa Asia yang mayoritas melemah ataukah IHSG akan melanjutkan penguatan usai jeda pemirsa? Tetaplah bersama kami dalam segmen Market Buzz. Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami dalam segmen Market Buzz, dan saat ini pembukaan perdagangan sesi pertama sudah dimulai pemirsa, dan bisa kita simak juga data RTI berikut di mana indeks harga saham gabungan dibuka melemah mengikuti bursa Asia meskipun pelemahannya belum terlalu dalam pemirsa ya. Tadi saya lihat masih sekitar 0,3%. Dengan saham-saham pemirsa yang menjadi top gainers dan juga top losers based on value adalah saham-saham sebagai berikut yang tetap masih mengalami pergantian ya. Ada PTIS pemirsa yang melambung hampir 20%, ada Nasi atau Wahana Inti Makmur naik 20%, CGAS pemirsa Citra Nusantara Gemilang ini naiknya sekitar 13%, kemudian ada Koka, LPLI, Unilever pemirsa ya, masuk dalam top gainers dengan penguatan hampir 6% setelah pekan ini sempat menyentuh level terendah. Saat ini banyak dilakukan pembelian ya dan masuk dalam top gainers di urutan ke-7. Top losersnya pemirsa ada PYFA, PTMP, AREA, PRDA, HIL, TINS, DOOH pemirsa dan beberapa saham lainnya. Itu dia pemirsa ya, update dari pembukaan perdagangan pada pagi hari ini di mana indeks harga saham gabungan sedang bergerak di teritori negatif. Oke, kita lanjutkan perbincangan pemirsa bersama dengan Pak Arya. Ya. Sesuai proyeksi ya Pak Arya, Unilever yang sudah turun ada peluang jangka pendek mengalami penguatan dan tadi kita sudah lihat kenaikannya di atas 5%. Baik, Pak Arya, tips investasi dari Anda di tengah nilai tukar rupiah kita yang meskipun sudah diintervensi oleh Bank Indonesia masih di 16.170-an pada pagi hari ini, dan kita lihat bahwa ya masalahnya adalah memang karena dolar Amerika Serikat yang sedang menguat, bahkan yen Jepang menyentuh level terendah sejak tahun 1990. Seberapa jauh ini bisa menjadi hal yang harus kita antisipasi Pak Arya, dan apa yang seharusnya dilakukan oleh investor saat ini? Ya, pelemahan rupiah boleh dikatakan nanti kita lebih kompetitif ya untuk ekspor. Jadi untuk barang-barang ekspor memang menguntungkan bagi emiten yang memang melakukan penjualan ke luar negeri dan kemudian mendapat US dollar, itu menguntungkan ya. Tetapi bagi kestabilan kita secara umum, apalagi untuk yang barang-barang bahan bakunya impor, tentu itu akan menjadi beban bagi emiten. Dan kita boleh katakan bahwa peningkatan perdagangan dengan Jepang yang cukup erat, kita punya
cukup besar ya, kerjasama dengan Jepang. Pelemahan Jepang itu juga menguntungkan bagi kita ketika mengekspor bahan baku dari Jepang, kita mendapat lebih murah ya, kesannya lebih murah. Tapi kita melihat bahwa secara inflasi atau pelemahan mata uang itu tentu tidak terlalu baik secara umum, secara kondisi umum bagi suatu negara. Oleh karena itu Indonesia juga berharap terjadi penguatan kembali, kalau bisa US dollar itu di level 16.000 atau di bawah 16.000 tentu akan lebih nyaman ya. Jadi peningkatan US dollar sebenarnya itu biasa, cuma kalau terjadi terlalu cepat itu tentu mengagetkan bagi para pelaku bisnis. Kita harap Indonesia bisa cukup stabil ya ke depannya, dan juga tidak terlalu khawatir para investor secara jangka panjang. Indonesia masih punya prospek yang cukup baik dan akan meningkat kembali di masa jangka panjang. Baik, terima kasih untuk tipsnya, sharing informasinya hari ini. Pak Arya, sehat selalu untuk Anda. Sampai berjumpa kembali, Pak. Terima kasih, Prisa.